Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Padat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang studi preformulasi. Ini adalah bagian paling penting dalam sebuah formulasi. Kenapa? Karena dalam kita memformulasikan suatu obat, kita harus pahami terlebih dahulu komponen dalam obat tersebut, terutama bahan aktif dan bahan tambahan. Karena pada bahan aktif dan bahan tambahan ini ada beberapa karakteristik yang harus dipahami, sehingga nanti akan mempengaruhi terhadap performance dari suatu sediaan. Pada tahap reformulasi ini ada berbagai macam aspek yang akan kita diskusikan, di mana aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi sekali mutu dan kualitas dari suatu obat. Oleh karena itu, pada studi preformulasi ini merupakan dasar fundamental dalam kita melakukan formulasi, karena dalam formulasi ini ada empat aspek. Yang pertama ada formula, kemudian ada proses, ada peralatan, dan ada bahan pengemas. Preformulasi ini masuk dalam aspek formula, sehingga dalam penentuan formula ini sangat tergantung dari langkah preformulasi yang kita lakukan. Bisa jadi formulasi kita gagal gara-gara kita tidak paham atau bahkan kita tidak melakukan langkah preformulasi. Oleh karena itu, nanti kita akan diskusikan apa itu preformulasi dan bagaimana cara kita mempreformulasi suatu bahan dan bahan tambahan dalam suatu formula sediaan tablet. Oke, sebelum kita berlanjut ke formulasi, terlebih dahulu kita akan berdiskusi terkait dari tujuan proses formulasi, yakni yang pertama tujuannya kenapa kita lakukan suatu preformulasi. Otomatis karakteristik atau tujuan utama dari studi preformulasi ini yakni adalah untuk mendesain suatu sediaan ini agar tepat sesuai dengan delivery-nya, jadi sesuai dengan sistem atau kinerja dari suatu sediaan itu tergantung dari sifat fisikokimia, sifat fisikomekanik, farmakokinetik, biofarmasetik, dan aktivitas farmakologinya. Jadi studi preformulasi ini merupakan suatu studi di mana kita akan mencari atau mengumpulkan data baik dari bahan aktif maupun dari bahan tambahan terkait dengan karakteristik fisikokimia, kemudian fisikomekanik, kemudian farmakokinetik, biofarmasetik, dan farmakologinya. Dari kelima data ini nanti kita akan kumpulkan, kita akan integrasikan jadi satu sehingga kita akan rancang suatu sediaan tablet yang memiliki kinerja terbaiknya. Studi preformulasi ini sangat penting sekali kita lakukan, terutama untuk bahan aktif dan bahan tambahan. Karena dalam suatu formula itu pasti terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan. Studi preformulasi ini kita lakukan tidak hanya pada bahan aktif tetapi pada bahan tambahan, karena bahan tambahan ini sangat mempengaruhi kinerja dari suatu sediaan. Oleh karena itu dalam studi preformulasi ini bahan tambahan itu juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan, tidak hanya bahan aktif. Walaupun penentu dari efikasi maupun safety dari suatu obat itu bahan aktif, bahan tambahan ini bisa meningkatkan efisiensi proses produksi, ataupun bahan tambahan ini bisa menjaga atau meningkatkan performance dari suatu sediaan. Oleh karena itu, kedua bahan ini, baik bahan aktif ataupun bahan tambahan, wajib dilakukan studi preformulasi.
Oke. Yang pertama untuk studi preformulasi yang akan kita diskusikan adalah sifat fisikokimia. Sifat fisikokimia ini meliputi struktur molekul, kemudian kelarutan, permeabilitas dan lipofilisitas, kemudian ada kristal, polymorph dan amorph, kemudian higroskopisitas, kemudian thermal behavior, stabilitas dan kompatibilitas. Aspek fisikokimia ini sangat penting sekali, terutama untuk bahan aktif, karena ini sangat menentukan efikasi dari suatu bahan aktif. Terlebih dahulu, kita akan diskusikan yang pertama terkait dengan struktur molekul. Dari struktur molekul ini sebenarnya bisa kita maknai ada 1000 bahasa yang tertuang dalam suatu struktur molekul. Kita bisa tahu karakteristik asam atau basa dari suatu struktur molekul. Kita juga bisa ketahui obat ini larut di air ataupun larut di bagian lemak. Obat ini dalam bentuk garam atau dalam bentuk base, atau obat ini ada molekul air yang terikat, kita sebut dengan hidrat. Kalau yang terikat air kita sebut hidrat, kalau yang terikat pelarut kita sebut sulfat. Oke, dari struktur molekul kita bisa ketahui karakteristik asam atau basa. Jadi kita bisa identifikasi gugus-gugus spesifik yang ada pada suatu struktur molekul obat. Misalkan adanya gugus karboksilat, berarti obat ini memiliki kontribusi sifat asam. Obat ini mengandung gugus amin NH, berarti obat ini memiliki kontribusi sifat basa lemah. Kontribusi dari sifat asam dan basa ini akan kita jadikan suatu pedoman bahwa obat ini memiliki karakteristik dasar asam lemah ataupun basa lemah. Oke, sekarang kita coba, ini ada 4 struktur molekul, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama, coba kita lihat bagian kiri atas. Ada satu struktur molekul gugus asetil terikat pada benzen dan terikat gugus karboksilat. Berarti secara struktur di sini kita bisa lihat bahwa gugus pada kiri atas itu memiliki sifat asam. Ada gugus ester RCOR. Di situ berarti gugus ini memiliki karakteristik dia rentan terhadap proses hidrolisis karena gugus ester dan amida itu memiliki kerentanan terhadap proses hidrolisis. Jadi selain sifat asam basa, kemudian lipofilisitas, kita juga bisa estimasi terkait dengan dari jalur apakah kira-kira obat ini didegradasi. Dari kiri atas ini memiliki struktur molekul yang bersifat ada gugus benzen, berarti dia relatif lipofil. Kemudian ada gugus karboksilat, berarti dia bersifat asam. Dan ada gugus ester, dia rentan terhadap proses hidrolisis. Dari struktur molekul ini ada gambaran yang sangat menarik sekali kalau kita bisa memaknainya karena ada 1000 bahasa yang tertuang dalam suatu struktur molekul. Oke, coba kita ke struktur molekul yang lainnya, ke kanan atas. Ada suatu struktur molekul cincin piridin dan terikat oleh 2 metil. Ini ada metil, kemudian ada titik H2O. Berarti senyawa ini memiliki sifat dia mengikat satu molekul air atau kita sebut dengan monohidrat. Senyawa-senyawa yang mengikat molekul air atau monohidrat ini berarti dia berkontribusi terhadap bobot molekulnya. Jadi kalau kita melakukan suatu perhitungan, terutama perhitungan
bobot molekul atau perhitungan berat itu akan memiliki kontribusi yang berbeda. Karena molekul hidrat dan molekul anhidrat beratnya sama, jumlah molekul atau jumlah senyawa yang ada dalam molekul tersebut itu berbeda. Oleh karena itu, kontribusi struktur molekul itu sangat penting sekali kita bisa pahami bahwa dalam preformulasi struktur molekul itu wajib atau bagian pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Oke, kita lihat lagi. Struktur molekul kanan atas ini ada atom N-nya, ada 4 atom N, 1 terikat H, kemudian ada gugus elektrofilik, ada gugus karbonil. Walaupun itu banyak atom N, tapi struktur molekul dari senyawa pada kanan atas itu bersifat asam. Kenapa? Atom N itu biasanya akan cenderung bersifat basa, tapi karena ada gugus karbonil yang bersifat elektrofil, dia akan menarik atom dari atom N. Sehingga elektron bebas pada atom N ini itu ditarik oleh gugus karbonil sehingga sifatnya bersifat asam sangat lemah sekali. Dari struktur molekul juga kita bisa mengestimasi bahwa senyawa ini sedikit lipofilik karena kontribusi gugus-gugus hidrofilik itu relatif tidak dominan dibandingkan gugus-gugus yang bersifat lipofilik. Dari struktur molekul ini jalur rusaknya senyawa melalui hidrolisis itu tidak ada karena tidak ada gugus amida dan gugus ester. Secara sederhana kita melakukan preformulasi sedemikian rupa semacam hal tersebut. Kemudian kita turun lagi, di bawahnya ada suatu struktur molekul. Ini minim rantai karbon, jadi rantainya NH, 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 NH. Senyawa ini jelas karena banyak memiliki kontribusi gugus NH atau amina, dia sifatnya basa. Dibuktikan dia membentuk garam dengan senyawa yang bersifat asam. Ada titik HCl, berarti dia terbentuk garam dengan HCl. Sifatnya berarti dia bersifat basa. Dilihat dari struktur molekulnya, ini sederhana sekali, tidak ada jalur degradasi, bobot molekulnya tidak terlalu tinggi, dan sifatnya sangat hidrofil. Ini sangat mudah larut. Karena tidak ada cincin benzen ataupun rantai karbon yang panjang, sehingga pada struktur molekul ini kontribusi dari gugus-gugus yang memiliki sifat lipofilisitas tinggi itu tidak ada. Jadi dari struktur molekul saya simpulkan sekali lagi, kita bisa lihat bahwa pertama BM, bobot molekul, jelas karena kita bisa hitung dari setiap atom atau atom-atomnya. Kemudian kita juga bisa lihat sifat senyawanya, asam atau basa secara umum. Kemudian kita juga bisa mengestimasi jalur hidrolisis. Dan kita juga bisa mengestimasi kelarutan atau sifat dari senyawa ini. Ini suka larut di air atau suka larut di minyak. Kalau senyawa memiliki rantai karbon yang panjang, C itu, nah itu kayak deret nilai itu C itu biasanya senyawa ini memiliki kelarutan yang rendah atau dia lipofilik, suka terhadap air. Tapi kalau suatu senyawa itu punya gugus yang memiliki kontribusi terhadap kelarutan di air, NH, OH, COOH, dan seterusnya, itu jumlahnya banyak, itu biasanya obat ini suka larut pada air. Jadi dari struktur molekul kita bisa estimasi 4 sifat itu, tidak perlu secara spesifik, tidak. Kita cukup estimasi sifat tersebut. Jangan lupa, dari struktur molekul pula kita juga bisa estimasi ekuivalen dari basis. Misalkan senyawa dalam bentuk garam, hidrat, sulfat. Kita harus berhati-hati terutama pada proses penimbangan. Karena senyawa-senyawa yang mengandung hidrat itu kalau ditimbang 100 mg senyawanya tidak 100 mg. Ada kontribusi air dalam sistem tersebut.
Sehingga dalam proses penimbangan perlu dikompensasi dengan perhitungan bobot molekulnya. Jadi jumlah senyawa yang ada dalam senyawa murni atau base-nya, dasarnya yang ada dalam jumlah yang ditimbang itu sebanding dengan bobot molekulnya. Suatu contoh, senyawa teofilin memiliki bobot molekul 180. Dia mengikat satu molekul air, berarti molekul air itu 18, bobot molekulnya jadi teofilin monohidrat 198. Kalau kita timbang 100 mg teofilin monohidrat, berarti jumlah teofilin yang ada dalam sistem tersebut itu ya 180 dibagi 198 dikalikan 100 mg. Jadi sekitar 91-an miligram lah bobot teofilin murninya. Jadi hati-hati dalam menimbang hidrat, begitu juga dengan garam. Kita lihat aktivitas farmakologi, dia aktif dalam bentuk base atau dalam bentuk garam. Oke, yang kedua parameter yang paling penting yakni solubilitas. Kenapa? Karena hanya obat yang terlarutlah yang bisa diabsorpsi. Jadi kuncinya untuk proses obat itu bisa diabsorpsi ya tergantung dari solubilitas dari suatu senyawa. Jadi solubility ini didefinisikan sebagai jumlah solvent yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian dari bahan aktif. Dalam preformulasi, kita tidak boleh hanya melihat kelarutan. Karena kita juga harus memperhatikan potensi dari suatu bahan aktif. Misal, saya punya obat dengan kelarutan yang sangat tinggi, yang agak larut, tapi dosisnya sangat tinggi. Ya sama saja, nanti jumlah air yang dibutuhkan itu banyak. Padahal kalau kita buat suatu preformulasi tablet, obat itu masuk ke dalam tubuh, kemudian obat itu akan terdisintegrasi, akan pecah jadi kecil-kecil. Setelah pecah jadi kecil-kecil, obat yang ada dalam sediaan itu akan larut kemudian baru diserap. Proses larut ini membutuhkan medium. Kalau medium jumlahnya tidak terlalu besar, otomatis obat ini tidak akan bisa larut dengan sempurna. Oleh karena itu dalam preformulasi, terutama sediaan padat, karena sediaan padat, tablet, kapsul, serbuk, dan lainnya itu rata-rata konsumsinya oral, maka harus ada perhitungan atau pertimbangan potensi dari suatu bahan aktif. Jadi yang pertama kita lihat kelarutan. Kalau kelarutan itu dikategorikan menjadi 7 kategori, sangat mudah larut itu kurang dari 1 bagian. Artinya 1 gram senyawa itu bisa larut dengan kurang dari 1 bagian pelarutnya. Kemudian ada senyawa atau obat yang mudah larut itu 1 sampai 10. Artinya dia butuh 1 sampai 10 mili untuk melarutkan 1 gram obat. Kemudian larut itu 10 sampai 30, kemudian agak mudah larut itu 30 sampai 100, agak larut itu 100 sampai 1000, kemudian sangat ini sukar larut, mohon maaf, sukar larut itu 100 sampai 1000, kemudian sangat sukar larut itu 1000 sampai 10.000 dan praktis tidak larut itu 10.000. Ini adalah pembagian terkait dengan kelarutan dari suatu obat. Saya ingatkan sekali lagi dalam kelarutan ini nanti harus dikonfirmasi dengan potensi. Potensi itu kekuatan dari suatu sediaan. Paracetamol 500 mg ya potensinya 500 mg. Natrium diklofenak 25 mg potensinya 25 mg. Nanti kita hitung kelarutan natrium diklofenak dengan potensi natrium diklofenak.
Vena, kita buat rasionya. Rasio itu perbandingan. Jadi perbandingan antara potensi satuannya miligram dibagi kelarutan. Kelarutan itu miligram per mililiter. Jadi yang disebut high solubility atau obat dengan kelarutan yang tinggi itu rasio antara potensi dan kelarutannya kurang dari 250. Artinya dia hanya membutuhkan medium kurang dari 250 untuk melarutkan obat tersebut. Maka hati-hati dalam menentukan kelarutan ini, karena kelarutan ini merupakan dasar fundamental dalam merancang suatu obat. Bagaimana kita akan memodifikasi kelarutannya? Nanti kita akan berbagai cara untuk memanipulasi dari kelarutan suatu obat ini. Oke, kemudian kita ke parameter yang kedua. Ini ada permeabilitas dan lipofilisitas. Permeabilitas dan lipofilisitas ini tadi menentukan kalau kelarutan itu mengubah zat padat menjadi dispersi molekuler. Jadi senyawa padat itu larut. Nah, setelah senyawanya itu larut, kemudian akan ada proses absorpsi atau permeabilitas. Jadi absorpsi ini sangat ditentukan oleh permeabilitas dari suatu obat. Nah, permeabilitas ini merupakan kemampuan menembus membran dari suatu obat, terutama membrannya nanti intestin. Karena pada proses nembus membran, ini membutuhkan permeabilitas, terutama lipofilisitas, itu karena membran kita itu tersusun atas lipid bilayer. Ada lapisan lemak, air, lemak, lipid bilayer. Sehingga obat ini harus memiliki kelarutan yang bagus dalam air, serta memiliki lipofilisitas yang cukup, karena obat harus menembus lemak, kemudian melewati lapisan air, dan menembus lapisan lemak kembali. Dari sini bisa kita lihat bahwa kemampuan permeabilitas ini sangat penting sekali. Tidak hanya solubilitas, permeabilitas juga penting. Obat-obat yang soluble, mudah larut, itu belum tentu juga akan diserap. Begitu juga obat-obat yang sangat permeabel, belum tentu juga dia mudah untuk larut. Karena ada keseimbangan antara permeabilitas dan lipofilisitas. Tadi untuk kelarutan itu sangat ditentukan oleh struktur molekul dari suatu senyawa, begitu juga dengan permeabilitas. Ini juga ditentukan dari struktur molekul suatu senyawa. Atau kalau kita bisa ukur, permeabilitas itu adalah perbandingan logaritmik antara jumlah obat yang ada dalam larut dalam sistem oktanol dibagi jumlah obat yang ada dalam sistem etanol, atau jumlah obat yang terlarut pada fase minyak dibagi dengan jumlah obat pada fase air, atau kita sebut dengan koefisien partisi. Makanya untuk mencari permeabilitas itu namanya log P, logaritma koefisien partisi. Koefisien partisi tadi dihitung dengan perbandingan antara jumlah obat yang larut pada minyak dibagi jumlah obat yang larut pada air. Oleh karena itu pada sistem ini sangat penting sekali kita menentukan kelarutan obat dalam minyak dan kelarutan obat dalam air. Kenapa? Karena obat ini bisa larut dalam minyak dan juga bisa larut dalam air untuk menembus membran kita yang bersifat lipid bilayer. Tadi pada struktur molekul bisa kita lihat semakin panjang rantai karbon, otomatis struktur molekulnya itu sangat lipofil. Dia akan lebih suka larut pada minyak. Begitu juga obat-obat yang memiliki gugus hidrofilik yang tinggi, lipofilisitasnya akan rendah. Jadi lipofilisitas ini sangat tergantung sekali dari kontribusi gugus-gugus fungsional dalam suatu struktur molekul. Karena perbandingannya ini logaritmik,
senyawa dengan log P1 dan log P2, walaupun angkanya beda 1 dan 2, ini perbandingannya 1:10. Jadi perlu kita lihat kembali nanti terkait dengan parameter log P ini. Ini log P ini sangat menentukan proses absorpsi. Mungkin sudah diuraikan di biofarmasetika bahwa senyawa yang log P-nya tinggi itu tidak bisa diabsorpsi karena tidak larut. Begitu juga dengan senyawa yang log P-nya kecil, juga tidak bisa terabsorpsi. Larutnya tinggi, tapi permeabilitasnya rendah. Jadi log P itu ada parameter optimum yang menentukan kelarutan suatu obat di dalam membran kita. Membran kita terus atas lipid bilayer ada lemak, ada air, dan ada lapisan lemak. Jadi data yang preformulasi yang kita cari pada permeabilitas ini adalah data log P. Yang data solubilitas tadi ya kelarutan, kemudian dari permeabilitas ini adalah data log P. Kemudian setelah permeabilitas, kita akan berdiskusi terkait kristal, polimorfi, dan amorf. Kristal, polimorfi, dan amorf ini adalah bentuk suatu wujud zat yang mana sangat mempengaruhi dari karakteristik sediaan padat kita, terutama pemilihan bahan aktif. Karena teman-teman di industri farmasi akhir-akhir ini dibingungkan dengan karakteristik obat-obat yang berubah. Terutama berubah dari sisi fase kristalnya. Jadi ada industri farmasi yang memproduksi dari vendor A, kemudian pindah ke vendor B. Walaupun obatnya ini sama, misalkan sama-sama meloxicam, tapi karakteristik kristalnya berbeda, kelarutannya juga berbeda. Oleh karena itu, kristalin, amorf, dan koamorf ini sangat menentukan dari suatu senyawa itu karakteristiknya bagaimana. Bisa fisikokimianya berubah, bisa fisikomekanik berubah. Fisikokimia itu kelarutan, kemudian log P, dan seterusnya. Kemudian fisikomekanik itu ya kemampuan mengalir, kemampuan dikempa, itu sifat fisikomekanik. Nah, sifat fisikokimia terutama kristal ini ada dua fase, bisa dalam bentuk amorf, bisa dalam bentuk kristalin. Suatu senyawa yang bersifat amorf itu memiliki solubilitas yang sangat tinggi, tapi dia tidak stabil. Akan tetapi ada yang bentuknya lebih stabil, yakni kristalin. Senyawa amorf dan kristalin ini obatnya sama, akan tetapi bentuknya berbeda. Kalau amorf, dia tidak tersusun secara rapi, tidak tersusun secara teratur, jadi susunnya kristalnya acak. Kristal itu kalau digambarkan secara sederhananya, itu ketika dalam bentuk larutan, obat itu terdispersi molekuler. Artinya satu molekul obat itu ya satu molekul dalam medium air. Itu disebut dengan larutan. Kalau dari fase kristalin, molekul-molekul obat ini bergabung, dia menata, membentuk suatu, lama-lama jadi suatu padatan. Ketika molekul-molekul ini yang tersusun, tertata ini tidak teratur penataannya, maka disebut dengan obat yang berbentuk amorf. Obat amorf ini metastabil, tidak stabil. Karena dia tidak stabil, dia bisa berubah menjadi kristalin. Kristalin itu penataannya lebih teratur, tertata. Nah, obat-obat yang kristalin ini bisa dalam bentuk satu, atau bentuk dua, atau bentuk lainnya. Kita sebut dengan polimorfi. Jadi pada sistem polimorfi ini, satu molekul obat memiliki berbagai macam bentuk. Bisa bentuk satu, bentuk dua, ataupun bentuk 3, dan bentuk seterusnya, ada banyak bentuk. Setiap bentuk ini memiliki karakteristik fisikokimia
dan fisikomekanik yang berubah. Nah, oleh karena itu, pada kristalin ini sangat riskan sekali. Makanya kalau kita mendaftarkan suatu obat, kita harus menuliskan nama vendor dari bahan aktif dan bahan tambahan yang kita gunakan. Kalau kita ganti bahan obat ketika di industri farmasi, kita ternyata kehabisan dari vendor A dan vendor B. Kita kehabisan, kita mencari vendor lain. Itu harus melalui registrasi obat baru. Walaupun obatnya sama-sama meloxicam, sama-sama fenovibrat, sama-sama misalkan dexamethasone atau yang lainnya. Tapi karena vendornya berbeda, mungkin saja pola kristalnya berbeda sehingga menyebabkan kinerja dari obat itu juga berbeda. Oleh karena itu, fase kristal ini harus kita ketahui senyawa kita kristal atau amorf. Industri farmasi sudah dituntut untuk mengkuantifikasi ini kristal atau amorf karena antara obat kristalin dan obat amorf itu sama-sama obatnya, sama-sama 100 mg, efeknya berbeda. Di industri farmasi ada pengujian namanya bioavailabilitas, bioekuivalensi, di mana industri farmasi itu dituntut untuk memformulasikan suatu obat itu sama dengan obat inovatornya yang sudah terjamin safety dan efikasinya. Oleh karena itu, pada proses preformulasi ini, pemilihan amorf dan kristalin harus kita justifikasi dan kita ada rasionalisasinya. Jangan sampai kita pilih amorf karena pengen kelarutannya tinggi, tapi dia tidak stabil, bisa saja dia berubah. Kita boleh juga memilih suatu kristalin obat. Senyawa kristalin juga boleh. Biasanya senyawa kristalin itu lebih mudah dikempa dibanding senyawa amorf. Tapi senyawa amorf itu biasanya memiliki kelarutan yang tinggi dibanding senyawa kristalin. Jadi dua senyawa ini ada untungnya dan ada lebihnya. Oke, sifat amorf dan kristalin ini pasti ada dalam suatu preformulasi sediaan padat. Kenapa? Karena berupa bahan padatan. Makanya ada senyawa yang bersifat amorf, ada senyawa yang bersifat kristalin. Oke, nanti untuk kristalin dan amorf ini sangat menarik sekali. Diskusinya bisa sangat meluas sekali terkait dengan karakteristik senyawa kristalin atau senyawa amorf. Nah, untuk mengetahui karakteristik dari senyawa kristalin ataupun senyawa amorf, kita bisa evaluasi dari alat. Namanya alatnya yakni powder X-ray diffraction. Jadi ada X-ray difraksi. Jadi nanti ada suatu kayak objek gelas diisi dengan sampel, disinari sinar X, kemudian ini berputar. Nanti akan dicatat sudutnya berapa, di bawah itu sudut, di atas itu sumbu yaitu intensitas. Senyawa-senyawa kristalin itu nanti akan spesifik sekali. Puncak-puncaknya itu akan jelas, kayak jungkat. Kayak sisir itu puncak-puncaknya tajam, itu senyawa kristalin. Sedangkan kalau tidak ada puncak-puncak yang tajam dan puncaknya tidak spesifik, itu biasanya senyawa amorf. Identifikasi ini bisa kita lakukan. Kalau kita di industri farmasi, kita tidak perlu melakukan. Kita cukup minta saja data ini sama vendor. Senyawa aktifmu ini berupa kristalin atau amorf. Itu sangat penting. Kalau kristalin, kalau misalkan dia punya polimorfi itu satu kristal bentuknya macam-macam. Ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan seterusnya. Berbagai macam bentuk ini memiliki perbedaan karakteristik. Nah, kita harus justifikasi punya kita ini bentuk 1, bentuk 2, ataupun bentuk ketiga. Nah, kita nanti bisa evaluasi dari berbagai macam bentuk itu, bisa saja punya kita ini bersifat amorf. Kemudian disimpan berubah ke bentuk 1, bentuk yang kedua.
Oh, bentuk yang kedua ini ternyata tidak stabil, pindah ke bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga ini ternyata adalah bentuk yang paling stabil. Ya sudah, ini merupakan bentuk yang paling stabil. Stabilitas ini ditentukan dari energi Gibbs delta G dari suatu fase. Pada fase Amorf, delta G-nya itu sangat tinggi sekali. Kalau delta G-nya itu sangat tinggi sekali, dia tidak stabil. Makanya dia akan mencari posisi yang paling stabil. Kalau kita berdiri terus, lama-lama itu capek, tidak stabil, kita akan mencari posisi yang stabil, yang enak, duduk. Jadi kalau kita duduk itu lebih tidak capek, energinya lebih rendah. Sehingga duduk itu adalah posisi yang lebih stabil dibandingkan berdiri. Sehingga obat-obat pun juga memiliki karakteristik yang sama. Misalkan dia tidak stabil, pada kondisi amorf dia akan menstabilkan diri membentuk kondisi kristalin. Karena itu karakteristik kristalin ini sangat penting sekali, terutama pada formulasi sediaan padatan. Oke, mungkin pada diskusi kita di awal ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut pada tahap kedua, yakni pada tahap reformulasi. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.